Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Dila Novita Rahmi. Saya di sini akan menjelaskan terkait jurnal yang telah saya ambil, yaitu judulnya Melihat Jauh ke Dalam, Dampak Kecerdasan Spiritual Terhadap Niat Melakukan Kecurangan. Nah, teman-teman, jurnal ini merupakan jurnal akuntansi dan auditing Indonesia yang sudah terakreditasi Sinta 2. Nah, jurnal ini adalah jurnal 2016. Sebelum masuk ke pembahasan jurnalnya, saya ingin menjelaskan sedikit terkait latar belakang jurnal ini. Nah, teman-teman, kasus kecurangan atau fraud di Indonesia sudah menjadi topik yang hangat dibicarakan di media massa. Seperti tidak ada akhir, kecurangan sudah menjadi virus yang menular dan berkembang biak di berbagai sektor, baik sektor publik maupun swasta. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat pada slide ini, bahwa Indonesia telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Akan tetapi, hasilnya tetap sama, malah semakin parah, sehingga membuat Indonesia mengalami kerugian hingga triliun. Nah, teman-teman, fraud memiliki berbagai bentuk dan juga bisa dilakukan siapa saja. Segitiga kecurangan atau fraud triangle memberikan alasan mengapa individu melakukan kecurangan. Nah, yang pertama itu ada tekanan, yang kedua ada kesempatan, yang ketiga adalah rasionalisasi. Nah, terlepas dari tiga itu nih teman-teman, jika kita bisa melihat jauh ke dalam, apakah ada masalah dengan spiritual atau keimanan para pelaku korupsi sehingga kecurangan itu dilakukan? Nah, kita juga bisa lihat ya teman-teman, rata-rata para pelaku korupsi adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan dan keimanan yang tinggi. Dulu kan kita mikirnya gini kan, bahwa orang yang seperti ini tuh akan menjadi panutan kita gitu. Selain dia memiliki kecerdasan, dia juga memiliki keimanan yang tinggi gitu. Jadi kita tuh berekspektasi bahwa orang-orang ini tidak akan melakukan fraud atau kecurangan. Nah, akan tetapi anggapan itu seperti terbantahkan setelah banyaknya kasus para pejabat tinggi Indonesia menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Nah, jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan spiritual itu, keimanan seseorang itu tidak menutup kemungkinan seseorang akan melakukan fraud. Nah, kecerdasan spiritual ini bahkan cuman menjadi cover aja gitu untuk mendapatkan simpati publik. Ya kayak sekarang inilah teman-teman, kayak pencitraan gitu. Nah, jadi penelitian ini hanya menguji hingga niat dalam melakukan kecurangan, tetapi tidak mencapai perilaku nyata dalam kecurangan tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke rumusan masalah dari jurnal ini. Yang pertama itu, rumusan masalahnya, apakah kecerdasan spiritual berdampak terhadap fraud? Nah, yang kedua, apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap budaya organisasi? Nah, yang ketiga, apakah kecerdasan spiritual bisa mempengaruhi moral pemimpin? Nah, yang keempat, apakah budaya organisasi bisa mempengaruhi fraud? Dan yang terakhir, apakah moral pemimpin bisa berdampak pada fraud? Nah, jadi itu merupakan rumusan masalah yang dibahas pada jurnal ini. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan. Nah, teman-teman, kecurangan sedang menjadi isu yang menonjol karena dampak kerugiannya yang luar biasa. Para pelaku kecurangan tanpa ragu melakukan dengan mengorbankan moral dan etikanya. Nah, jadi teman-teman, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kecerdasan spiritual dalam niat melakukan kecurangan dan pengaruhnya terhadap moral pemimpin dan budaya organisasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke hasil pembahasan, saya akan menjelaskan secara singkat terkait materi-materi yang ada di jurnal. Nah, yang pertama itu ada teori of Planned Behavior, singkatannya TPB. Nah, ini menjelaskan faktor-faktor seseorang dalam berperilaku. Nah, TBP ini memberikan suatu gambaran bahwa sebelum seseorang berperilaku terdapat faktor-faktor yang disebut niat dan akhirnya menjadi sebuah perilaku. Nah, ada 3 faktor utama dorongan seseorang berperilaku. Yang pertama, itu ada attitude toward behavior. Ini menjelaskan derajat individu memiliki rasa suka atau tidak suka atau menilai perilaku tersebut. Contohnya gini, misalnya merokok. Nah, merokok itu perbuatan merugikan atau menguntungkan. Itu tergantung dari perilaku seseorang itu sendiri yang menganggap itu seperti apa. Kemudian yang kedua, subjective norm. Ini merefleksikan bentuk pengaruh dari orang lain atau orang yang menjadi referensinya dalam memunculkan perilaku. Contohnya gini, Asep akan cenderung berhenti merokok jika pacarnya memaksa dia untuk berhenti merokok.
Nah, gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada Perceived Behavioral Control atau PBC. Nah, ini merupakan persepsi, kemudahan atau kesulitan individu dalam berperilaku yang merupakan refleksi dari pengalaman masa lalunya. Contohnya gini, setelah mengetahui bahwa rokok merugikan diri sendiri dan orang lain, lalu Asep membuat pilihan apakah tetap merokok atau berhenti. Nah, seperti itulah sekilas contohnya, teman-teman. Nah, jadi penelitian ini menggunakan salah satu variabel dalam TPB, yaitu PBC. Nah, sebagai dasar dalam bentuk model penelitian. PBC merupakan persepsi bahwa individu sebelum menampilkan sebuah perilaku terlebih dahulu mengukur kemudahan, kesulitan, atau penghalangnya. Nah, PBC dalam penelitian ini dimodifikasi menjadi kecerdasan spiritual yang bertujuan untuk menguji hubungan kecerdasan spiritual dengan kecurangan. Nah, selain itu, penelitian ini terbatas untuk menguji niat dalam melakukan kecurangan tanpa mengujinya hingga perilaku kecurangan yang nyata seperti apa yang ada dalam model TPB, seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua adalah kecurangan atau fraud. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman ya. Nah, apa itu fraud? Fraud adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang saya langsung merugikan pihak lain gitu. Nah, ada 3 skema kecurangan yang disebut fraud tree, yaitu yang pertama ada korupsi, yang kedua ada penyalahgunaan aset, dan yang ketiga adalah kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, teman-teman, ada yang disebut dengan segitiga kecurangan fraud tree, di mana ini merupakan faktor pendorong seseorang untuk melakukan fraud. Nah, faktornya itu ada 3. Yang pertama itu ada tekanan. Why tekanan? Nah, misalnya gini, HP Rian rusak dan dia sangat butuh HP untuk sekolah gitu kan. Nah, dia bekerja pada waktu di toko gitu. Gajiannya nih masih lama. Karena begitu banyak tekanan, akhirnya Rian mengambil uang yang ada di laci dan menghapus catatan penjualan di komputer supaya tidak ada transaksi yang terjadi. Nah, dan yang kedua itu adalah kesempatan. Misalnya gini, Rani bekerja menjadi kasir di sebuah toko. Nah, karena pengawasan di toko ini tidak terlalu ketat dan bosnya ini menyerahkan semua tanggung jawabnya ke Rani, dia pun mencoba mengambil kesempatan itu untuk melakukan fraud. Nah, yang ketiga yaitu rasionalisasi. Contohnya misalnya, Rizka bekerja di laundry. Nah, Rizka ini merasa gajinya ini cukup kecil gitu. Dan bosnya ini sangat pelit dan kerjanya pun sangat capek sekali. Sehingga membuat Rizka merasa kalau korupsi pun tidak apa-apa gitu. Toh bosnya juga pelit gitu kan. Nah, dan gajinya juga kecil. Jadi dia membenarkan perbuatannya itu gitu. Karena dia berpikir dia berhak mendapatkannya seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah kecerdasan spiritual dan niat kecurangan. Nah, teman-teman, perilaku seseorang dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah spiritual dan keimanan. Nah, seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual dan keimanan akan menampilkan perilaku yang sesuai dengan keyakinannya dan diterapkan di dalam masyarakat. Hal ini telah terbukti bahwa pengaruh dan spiritualitas dan keimanan yang memadai akan berdampak pada perilaku yang positif tentunya. Nah, perilaku positif ini berarti seseorang akan lebih menampilkan perilaku yang mempertahankan etika daripada menampilkan perilaku yang merusak etika seperti kecurangan gitu. Contohnya gini, seseorang yang memiliki keimanan yang baik cenderung untuk menjauhi kecurangan gitu kan. Nah, dan mendapatkan keimanan. Jadi spiritualitas sangat penting untuk mengendalikan perilaku ke dalam perilaku yang beretika. Jadi hipotesis pertama jurnal ini adalah kecerdasan spiritual berpengaruh negatif terhadap niat melakukan kecurangan. Nah, selanjutnya yaitu kecerdasan spiritual dan budaya organisasi. Nah, spiritual menjadi pondasi dasar dalam menentukan etika seseorang maupun kelompok. Organisasi menjadi religius ketika anggotanya membawa komitmen religius dan praktiknya ke organisasi secara konsisten. Nah, etika individu dalam organisasi menjadi kunci karena akan menentukan seperti apa bentuk budaya berperilaku dalam organisasi tersebut. Nah, jadi hipotesis kedua dari jurnal ini adalah kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap budaya organisasi. Nah, selanjutnya yaitu spiritual dan moral pemimpin. Nah, kecerdasan spiritual harus dimiliki seorang pemimpin. Pemimpin merupakan seseorang yang punya pengaruh kuat dalam organisasi untuk membentuk performa dari orang-orang yang dipimpinnya.
Nah, jadi teman-teman, seseorang pemimpin harus memiliki kecerdasan spiritual supaya bisa membawakan bawahannya ke arah yang tepat. Jadi, semakin meningkat tingkat kecerdasan spiritual, maka kepemimpinan akan semakin baik. Seseorang pemimpin seharusnya mempunyai tingkat keimanan dan ketakwaan yang tinggi, sehingga dapat memahami bahwa kemampuan pemimpin yang ia miliki adalah pemberian Tuhan. Nah, jadi teman-teman, hipotesis ketiga dari jurnal ini adalah kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap moral pemimpin. Nah, selanjutnya teman-teman adalah budaya organisasi dan niat melakukan kecurangan. Nah, teman-teman, budaya organisasi dapat memainkan sebuah peran penting dalam pengembangan moral yang tepat membentuk karakter dari anggota organisasi. Seseorang cenderung akan melihat fenomena yang ada di organisasi untuk berperilaku etis maupun tidak etis. Nah, budaya organisasi merupakan hasil dari perilaku yang berulang-ulang dilakukan secara konsisten oleh anggotanya. Nah, jadi intinya tuh budaya organisasi akan mencegah perilaku kecurangan di organisasi. Nah, maka hipotesis keempat dari jurnal ini adalah budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap niat melakukan kecurangan. Nah, yang selanjutnya adalah moral pemimpin dan niat melakukan kecurangan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, teman-teman, bahwa pemimpin memberikan pengaruh yang besar bagi bawahannya dalam berperilaku, seperti itu kan. Nah, bawahan akan cenderung untuk mengikuti perilaku dari pemimpinnya. Jika pemimpin mempromosikan perilaku yang baik, maka bawahannya akan meniru dong. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi intinya itu pemimpin merupakan agen dari perilaku yang merupakan referensi atau panutan dari bawahannya dalam berperilaku. Nah, maka hipotesis kelima dari jurnal ini adalah moral pemimpin berpengaruh negatif terhadap niat melakukan kecurangan. Seperti itulah sekilas materi yang ada di jurnal yang saya paparkan ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metode penelitian. Metode dan pengumpulan data. Nah, teman-teman, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Nah, survei yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner ke responden. Sampel dalam penelitian ini adalah 52 karyawan Departemen Keuangan dari perusahaan swasta di Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, di mana responden dipilih apabila telah memenuhi kriteria menjadi responden. Yaitu karyawan bagian keuangan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan bantuan alat statistik SMART PLS 3. Nah, selanjutnya yaitu pengujian hipotesis dan pembahasan. Nah, berdasarkan tabel di samping dan berdasarkan hasil pengujian menemukan bahwa hipotesis yang menyatakan kecerdasan spiritual berpengaruh negatif terhadap niat melakukan kecurangan tidak didukung. Nah, hasil ini mengindikasikan bahwa individu yang memiliki spiritualitas dan keimanan yang tinggi tidak menutup kemungkinan memiliki niat melakukan kecurangan atau fraud. Nah, teman-teman, apa yang ditemukan dalam penelitian ini sesuai dengan fenomena kecurangan yang ada di Indonesia. Ini fakta ya. Nah, sebagai contoh, dalam kasus beberapa pejabat tinggi di Indonesia yang terlibat kasus kecurangan, yang dapat dikatakan sebagai individu dengan kecerdasan spiritualitas yang baik, gitu kan. Oleh karena itu, intinya individu yang memahami agama tidak menjadi penjamin untuk menjauhi kecurangan atau fraud. Namun, pengujian hipotesis menumbuhkan kecerdasan spiritualitas akan membentuk seseorang pemimpin yang bermoral. Pemimpin yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik akan menjadi pemimpin yang bermoral baik tentunya. Nah, akan tetapi hasil pengujian pada di samping ini menemukan bahwa pemimpin yang bermoral atau etis tidak menuntut kemungkinan juga untuk memiliki niat melakukan kecurangan. Nah, dari sini memunculkan anggapan bahwa spiritualitas dan keimanan bertolak belakang dengan perilakunya terhadap kecurangan. Walaupun kecerdasan spiritual akan membangun pemimpin yang bermoral, niat untuk melakukan kecurangan tidak akan pernah hilang. Seperti itu, teman-teman. Nah, fraud memiliki daya tarik tersendiri yang sangat kuat kepada siapa saja. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, teman-teman, kecerdasan spiritual dan keimanan yang dimiliki seorang akan mendorong mereka untuk berperilaku yang etis. Jika mereka memiliki iman yang kuat, maka mereka akan mampu menilai perilaku yang benar ataupun yang salah. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan sebaliknya, bahwa kecerdasan spiritualitas dan keimanan seseorang dan kecurangan bukan merupakan hal yang saling berhubungan. Ketika seseorang memiliki niat untuk melakukan kecurangan, spiritualitas dan keimanannya seolah hilang dari dalam dirinya. Dan mereka akan melakukan kecurangan tanpa mempertimbangkan spiritualitas dan keimanan yang dimilikinya. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, kecerdasan spiritual merupakan gejala positif untuk bentuk budaya organisasi dan moral pemimpin. Seseorang dengan spiritualitas yang baik akan menampakkan perilaku etis di organisasi, yang pada akhirnya akan menjadi budaya organisasi yang baik. Nah, budaya organisasi yang mengedepankan perilaku etis akan mencegah anggotanya untuk melakukan kecurangan.
Nah, sementara itu kecerdasan spiritual juga akan membentuk pemimpin yang bermoral dan beretika. Pemimpin sebagai referensi dari bawahannya harus memberikan contoh-contoh perilaku yang beretika baik. Akan tetapi, seorang pemimpin yang bermoral belum tentu menjauhi perilaku kecurangan. Seseorang pemimpin memiliki posisi yang strategis untuk mengelola organisasi dan mengambil sebuah keputusan yang dapat menguntungkan untuk dirinya sendiri. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Saya juga sama-sama belajar untuk memahami isi jurnal. Mungkin banyak kekurangan saya dalam menjelaskan sehingga teman-teman tidak memahami yang saya paparkan. Tapi mudah-mudahan inti dari jurnal ini teman-teman bisa pahami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.